Ya, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama bertemu kembali di ibadah kita. Bapak Ibu sekalian boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Mari bawa korban syukur kita. Pemeliharaan Tuhan sempurna selama 1 bulan terakhir ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita naikkan pengakuan iman rasuli kita sebelum sama-sama kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Mari sama-sama kita bacakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian, mari kita fokus di ibadah kita. Tanggalkan sejenak beban-beban kita, tanggalkan sejenak kekhawatiran kita. Fokus kepada Tuhan yang janjinya ialah iya dan amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan penuh iman, janji-Mu Tuhan, oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan, tangan-Mu yang membelai kami, memelihara kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Yesus baik, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Kau Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, biar ini jadi bagian kami, selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang tak pernah gagal, Allah yang selalu ajaib perbuatannya dalam hidup kami. Oh, 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 oh. Kami mau memuji-Mu dan menyembah-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau pujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan kami Tuhan. Hati kami penuh limpah dengan ucapan syukur sebab kami masih terpelihara dengan baik. Sekalipun di depan jalan kami mungkin menakutkan, mungkin mengkhawatirkan buat kami, tapi ini keputusan kami Tuhan untuk selalu menyembah-Mu, memuji-Mu. Dalam setiap keadaan Kau Allah yang selalu memelihara kami. Oleh sebab itu kami mau selalu puji-Mu Tuhan. Biar Kau dapati hati kami, hati yang menyembah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di tengah segala rintangan cobaan yang ada di depan kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Biar ada di dalam hati mereka penghiburan yang daripada Tuhan. Kedamaian sejahtera turun atas setiap kami. Umat Tuhan yang setia mengasihi Tuhan, beribadah pada Tuhan. Kami siap untuk menyorakkan Engkau lebih lagi Tuhan. Sebagai bentuk wujud ucapan syukur dan pengagungan kami kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu sekalian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya pasti senantiasa memimpin. Jadikan ini pengakuan iman kita, satu dasar iman kita Bapak Ibu sekalian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku
tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku, di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Ini keyakinan iman kami Tuhan. Tiap langkah kami pasti diatur oleh Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan, bersamamu Tuhan, kami mau melangkah, kami mau berjalan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, tak pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
selamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Adalah sumber kekuatan kita. Ya Allah yang telah mati. Ya Allah yang telah menunjukkan cintanya buat kita. Menunjukkan bahwa Ia beserta dengan kita. Ya Allah Immanuel. Di tengah kelembah kelam, di tengah kesesakan kita, di tengah kelemahan kita. Dia hadir, Dia ada, Dia tahu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Bapa ya Bapa. Kami datang untuk menyembah. Allah beserta kami. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu sekalian. Bapakku datang dan menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Yes Tuhan, benar, bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu sebab Engkau Allah yang setia Tuhan, Allah yang akan menolong umat-Nya, Allah yang berjalan di depan umat, Allah yang akan memimpin umat-Nya di tengah segala rintangan beban yang kami hadapi. Kami mau nyatakan Kau Allah Immanuel, Kau Allah gembala kami yang akan menuntun kami ke padang hijau dan ke air yang tenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau katakan tunduk terhadap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Di masa-masa pandemi ini kita masih ibadah secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita dan kegairahan kita untuk beribadah dan mencari Tuhan. Biarlah firman pada hari ini menguatkan kita semua, dan doakan supaya setiap ibadah yang kita lakukan dapat terlaksana dengan baik, dan setiap firman yang disampaikan juga memberkati kita semua. Baik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 24. 2 Raja-Raja 4 ayat 18 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu, matilah ia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat."
Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini adalah jangan khawatir. Sekali lagi, jangan khawatir. Banyak masalah dalam hidup kita menjadi berat bukan karena masalah itu sendiri, tetapi sikap kita dalam menghadapi masalah. Yang paling menonjol adalah ketika dalam hidup kita ada kekhawatiran, sehingga masalah yang sebenarnya sederhana tetapi menjadi rumit. Apalagi dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu. Kondisi pandemi, kondisi pekerjaan kita bisa berkurang, penghasilan kita berkurang, semuanya berkurang dan semuanya menurun. Itu menjadi persoalan. Itu membuat kita khawatir. Itu membuat kita gelisah. Kenapa? Karena kenyataannya kita mengalami seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, mengapa kekhawatiran menjadi masalah yang begitu berat dalam hidup ini? Beberapa jawabannya adalah, pertama, karena kekhawatiran akan membuat pikiran kita negatif. Orang-orang yang khawatir, pikirannya selalu negatif, Bapak Ibu. Baru kita batuk sedikit, sudah mulai khawatir nih. Aduh, jangan-jangan nih saya lagi kena kanker paru-paru nih. Sedikit sakit kepala, jangan-jangan saya kena kanker otak nih. Selalu begitu, kalau orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran, maka pikirannya akan negatif. Setan paling senang dengan orang-orang yang apa-apa khawatir. Setan paling senang ini. Tetapi waktu kita punya iman, maka setan tidak punya tempat dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kekhawatiran itu menjadi masalah yang berat dalam hidup kita? Yang kedua, karena kekhawatiran membuat emosi kita menjadi labil. Karena itu dalam keseharian kita dipenuhi dengan marah, kecewa, jengkel. Dan kalau tersenyum susah sekali, gak bisa bersuka cita. Karena apa? Karena kekhawatiran itu membuat emosi kita menjadi labil. Bapak Ibu yang memiliki hal seperti ini, yang mudah apa-apa khawatir, hati-hati sekali. Karena apa? Itu mempengaruhi emosi kita menjadi tidak labil. Hal-hal kecil bisa membuat tersinggung dan emosi. Bisa loh Bapak Ibu. Kekhawatiran itu membuat jadi emosi kita jadi tidak stabil. Kita mudah tersinggung. Kita lihat orang sedang duduk, sedang berkumpul, berbicara kepada orang lain, kita sudah merasa jangan-jangan sedang membicarakan saya itu. Itu membuat emosi kita menjadi labil. Yang ketiga, mengapa kekhawatiran itu menjadi masalah yang berat dalam hidup kita? Yang ketiga, karena kekhawatiran akan membuat kita banyak mengambil keputusan yang keliru. Kekhawatiran membuat kita banyak mengambil keputusan yang keliru. Orang yang berhasil bukanlah orang yang sempurna,
tetapi orang yang mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidupnya. Jadi orang yang khawatir itu menjadi persoalan, menjadi masalah yang berat Bapak Ibu. Karena apa? Karena membuat dia akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Yang keempat, mengapa kekhawatiran itu menjadi persoalan yang berat dalam hidup kita? Karena kekhawatiran akan membuat pikiran kita menjadi pendek. Coba saja tiap hari, dari pagi, siang, sore hingga malam, khawatir. Ini gimana ya? Ini gimana? Jadi akhirnya kita tidak bisa berpikir dengan baik. Akhirnya kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru, bahkan kita berpikir secara pendek. Akhirnya kita akan cenderung nekat, itu Bapak Ibu. Ini persoalan, ini masalah. Kekhawatiran itu sama dengan iman yang terbalik. Tidak percaya kita. Itu yang saya dapatkan 4 hal. Mengapa kekhawatiran itu menjadi masalah yang berat dalam hidup kita? Seperti firman yang kita baca pada hari ini Bapak Ibu. Perempuan Sunem dengan anaknya, di mana ia menghadapi persoalan bahwa anak satu-satunya, anak yang dikarunia Tuhan kepadanya meninggal. Biasanya seorang wanita, unsur emosionalnya lebih tinggi daripada pria. Tetapi berbeda dengan wanita ini. Dia dengan tenangnya dia dapat berkata, "Aku akan bertemu dulu dengan abdi Allah." Bahkan dia bisa menasihatkan suaminya untuk jangan khawatir. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita tidak dapat hidup dalam kekhawatiran? Nah, ini penting Bapak Ibu. Tadi di atas, kenapa kekhawatiran itu menjadi persoalan dan masalah yang berat di hidup kita. Tadi Bapak Ibu sudah mendengarkannya kan? Nah, sekarang bagaimana agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran? Ada 4 hal yang bisa saya sampaikan. Bagaimana agar kita tidak hidup dalam kekhawatiran? Yang pertama adalah kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Penting sekali ini Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita tidak khawatir dalam hidup kita? Ya kita berserah kepada Tuhan. Ini adalah kunci utamanya. Kita berserah kepada Tuhan. Kita akan cenderung khawatir dalam hidup ini kalau kita masih hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berpikir bahwa kita bisa, kita mampu. Namun ketika kita gagal, ketika keadaan semua sudah mulai terjepit, baru kita berteriak kepada Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kepada kita melalui doanya di Taman Getsemani, yaitu, "Biar bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi." Saya juga menggali kata berserah itu ya Bapak Ibu. Berserah kepada Tuhan. Apa itu berserah? Berserah itu kata kerja aktif yang bermakna menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena percaya, karena beriman bahwa Allah akan memelihara kita dan memberikan yang terbaik kepada kita. Berserah kepada Allah itu juga berarti kita taat. Berserah kepada Allah itu juga berarti kita percaya. Berserah kepada Allah itu juga berarti kita bersandar hanya kepada Tuhan. Berserah diri adalah pekerjaan yang berat. Karena apa? Karena berserah diri merupakan peperangan sengit
melawan sikap kita yang mementingkan diri sendiri. Ini gambaran jelas Bapak Ibu mengenai hidup berserah kepada Tuhan. Kita harus yakin apapun yang terjadi, kesetiaan yang menjadi prinsip dasar orang percaya dalam mengikut Tuhan. Di Alkitab banyak diceritakan, beberapa hal diceritakan mengenai bagaimana dalam ketaatan, dalam berserah kepada Tuhan. Seperti contoh Hana yang mengalami tekanan berat karena Tuhan menutup kandungannya. Walaupun suaminya menyayanginya, ternyata hal itu bukanlah suatu kebahagiaan bagi Hana. Apalagi madunya, yaitu Penina, selalu menyakiti hatinya. Padahal madu itu manis ya Bapak Ibu. Tetapi madu di sini yang dikatakan Penina itu menyakitkan buat si Hana. Kenapa? Karena betapa dia mengalami tekanan berat karena dia tidak memiliki anak. Kesedihan yang mendalam dirasakan oleh Hana sehingga ia pun menangis dan tidak mau makan. Namun langkah yang tepat dilakukan oleh Hana ialah dia memilih untuk berserah kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Contoh lain di Alkitab juga dikatakan Abraham yang berserah kepada Tuhan. Ketika menyuruhnya untuk keluar dari tanah kelahirannya dan menuju ke tanah yang dijanjikan kepadanya, ia pun taat. Jadi berserah itu taat Bapak Ibu. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Bahkan ia harus menunggu 25 tahun penggenapan janji Tuhan yang akan memberikan keturunan kepadanya melalui Sarah. Hidup yang berserah kepada Tuhan itu bukan berarti kita berdiam diri saja atau pasrah. Melainkan ada tindakan yang disertai dengan pengharapan di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di poin pertama ini diajarkan kepada kita bagaimana kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Yaitu kita berserah kepada Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu, di dalam suasana yang terjepit, di dalam suasana kita sakit, tidak mudah. Tetapi kita mau belajar, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini. Bagaimana agar kita tidak hidup di dalam kekhawatiran adalah kita belajar berserah kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak hidup di dalam kekhawatiran? Yang kedua adalah kita harus mengerti janji-janji Tuhan. Langit dan bumi itu boleh lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Janji-janji Tuhan adalah penghiburan buat kita dan sifatnya kekal. Keberadaan boleh berlalu, situasi boleh tidak menentu, tetapi janji-janji Tuhan adalah kepastian yang menuntun kita kepada kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini pegang teguh. Kita harus mengerti janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan di mana? Ya, di Alkitab, di firman Tuhan yang kita baca tiap hari itu banyak janji-janji Tuhan bagi kita semua. Kita harus mengerti dan memahaminya. Sehingga di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, di saat kita sedang tidak berdaya, saat kita sakit, pegang teguh janji Tuhan. Percaya janji Tuhan di dalam firman-Nya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Yang ketiga adalah kita harus mengimani setiap perkataan firman Tuhan. Kita harus mengimani setiap perkataan firman Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata, firman Allah itu ya dan amin. Artinya, apapun yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Persoalannya adalah, adakah kita memiliki iman, keyakinan, dan kepastian bahwa firman Tuhan akan terbukti? Kadangkala Tuhan tidak menolong kita seperti yang kita mau. Tetapi Tuhan selalu membawa kita kepada keadaan yang lebih baik dalam rencana Tuhan yang sempurna. Luar biasa Bapak Ibu, hari ini kita diberikan kekuatan dalam firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, yaitu kita harus mengimani setiap perkataan firman Tuhan. Kita harus percaya, jangan pernah ragu, karena itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu berkuasa. Puji Tuhan. Yang keempat, bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran? Kita harus memandang ke depan, yaitu rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang membuat kita khawatir seringkali karena kita sibuk dengan segala mimpi kita. Kita boleh bermimpi, tetapi jangan sampai mimpi kita yang terus mimpi. Kita tidak melihat ke depan, kita tidak memandang bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar bahwa masalah itu baik untuk kehidupan kita dan kemajuan kita di hari esok. Persoalan kita hari ini itu baik untuk mendewasakan kita di kemudian hari. Kegagalan kita hari ini adalah pelajaran di hari esok. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memandang ke depan, yaitu rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak ada kekhawatiran, karena kita tahu kesusahan sehari cukuplah sehari. Kita tidak tahu. Tetapi kalau kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka kita akan memandang ke depan bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kekhawatiran akan menjerumuskan kita kepada kehancuran. Tetapi iman akan membawa kita kepada kemuliaan. Kekhawatiran tidak akan menambahkan apa-apa, tetapi justru akan mengurangi segala berkat, damai sejahtera, dan sukacita kita. Oleh karena itu, kalahkanlah kekhawatiran dengan iman, maka perkenanan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya menyimpulkan bahwa bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Yang pertama, kita belajar berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Yang ketiga, kita harus mengimani setiap perkataan firman Tuhan. Kita percaya, kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan itu hidup, firman itu dahsyat, firman Tuhan itu berkuasa. Dan yang terakhir, kita harus memandang ke depan, yaitu rencana Tuhan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua pada hari ini.
Jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang besar. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sola Gracia. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena setiap bagian dari hidup kami Tuhan terlibat sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Kasih yang Tuhan sudah peragakan di Kalvari menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pada pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami, yang secara rohani adalah tubuh dan darah-Mu, yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami, untuk kami layak berada di sekitar perjamuan kudus ini, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Yesus akan diserahkan. Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Puji nama Tuhan. Mari seluruh jemaat persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan dan sudah diterima di rumah. Kita dengan sungguh-sungguh mengikuti perjamuan kudus ini. Kita akan mengangkat pujian. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan sekali lagi. Oh, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku sekali lagi katakan, pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari angkat roti di tangan kanan kita ini. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa
saya dan saudara. Percayakah saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah anggur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara, anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur kalau kita bisa ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kita bisa mengikuti perjamuan kudus juga hari ini. Kita mau berkata hanya tempat perlindungan, tempat perteduhan kita hanya di dalam Tuhan. Oleh karena itu jangan takut, jangan khawatir. Percayalah akan penyertaan Tuhan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namanya. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Katakan sekali lagi, sebab itu jiwa bersorak-sorai, sebab itu jiwa bersorak-sorai. Mulutku puji-puji namamu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Puji Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, sempurnalah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami memuji, menyembah Tuhan. Kami diberkati dengan firman Tuhan yang kami dengar. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus. Kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bahagia memiliki Allah yang hidup seperti Engkau.
Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang berkuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, Allah yang melihat dan mendengar, Allah yang sebagai penyembuh kami, Allah menjadi penolong kami, dan Kau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami dan seluruh keluarga kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami, sekalipun kami masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apapun permasalahan yang dihadapi oleh umat-Mu, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong. Tuhan yang menolong. Kuatkan dan teguhkan hati seluruh umat-Mu Tuhan, untuk tetap percaya bahwa pertolongan hanya datangnya dari Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kepada kami untuk berserah. Kami memegang teguh janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami mengimani setiap firman, dan kami memandang ke depan bahwa ada rencana Tuhan yang sangat baik bagi kami. Oleh karena itu kami tidak gentar dan tidak takut, karena kami percaya akan firman-Mu ya Allah. Pagi hari ini kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk bangsa kami, bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa kami diselamatkan Tuhan. Bangsa kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Pertolongan datang hanya dari Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, anggota DPR, MPR, dan semua jajaran gubernur, hingga tingkat yang terendah sampai tingkat RW dan RT Tuhan. Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Adalah tidak mudah Tuhan untuk menghadapi pandemi ini. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan mengasihi mereka, memberikan kesehatan buat mereka Tuhan. Para dokter, para tenaga medis, perawat yang menjadi garda depan dalam penyembuhan sakit COVID ini Tuhan juga Tuhan tolong mereka. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kematian karena COVID ini Tuhan hiburkan seluruh keluarga. Tuhan kuatkan seluruh keluarga. Dan ajar kepada kami semua untuk kami taat akan protokol kesehatan Tuhan. Biarlah kami terus memberkati bangsa kami, supaya semuanya ini boleh dilewati dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya pandemi sakit COVID ini pasti terlewati, pasti akan dilewati. Dan berikan kami semua kekuatan Tuhan. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun juga. Kami juga melepaskan berkat Allah untuk sinode kami. Sinode GSKI Tuhan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk pemimpin sinode kami, Bapak Dr. Erastus Sabdono, yang boleh pulih, boleh sehat dan kembali Tuhan melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Kami percaya ada pekerjaan-pekerjaan besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani hari-hari ini Tuhan, memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, supaya suara kebenaran Allah itu sampai kepada banyak orang. Sehingga orang-orang dikuatkan, orang-orang menjadi sadar dan bertobat Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu, tua, muda, besar, kecil. Bahkan ada yang dalam kandungan Tuhan memberkati. Bagi umat-Mu yang sedang mengandung, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Bagi umat-Mu yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan tolong. Bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan mereka dengan sempurna. Berkati setiap obat-obatan yang diminum, berkati makanan, minuman yang dimakan dan diminum, berkati Tuhan. Biar itu semua menjadi sarana kesembuhan mereka. Di atas itu semua hanya satu-satunya Tuhan yang menyembuhkan kami semua. Terima kasih Bapa. Keluarga demi keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Kami bersyukur juga dengan yang berulang tahun di hari-hari ini juga Tuhan berkati. Biarlah dengan bertambahnya usia semakin berhikmat, semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk gerejamu SLCC, GSKI SLCC ini Tuhan. Ada karena Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati. Masa depan GSKI SLCC ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu biarlah kami tetap setia melayani Tuhan. Setia melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan sepanjang hari kami ini. Biarlah Tuhan yang menjadi gembala kami. Kami tidak sendiri karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita, hati kita, pikiran kita, seluruhnya hidup kita berserah penuh hanya kepada Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Jangan khawatir, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dia ada jalan keluar. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan saudara dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera yang dari Tuhan, kasih sayang yang dari Tuhan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat yang daripadanya. Haleluya. Amin. Tanganmu terbuka, mari datanglah. Kau hampiriku, berikan kelegaan. Ku tersungkur dan percaya padamu Bapa, ada pertolongan pada waktunya. Tanganmu terbuka, mari datanglah. Kau hampiriku, berikan kelegaan. Ku tersungkur dan percaya padamu Bapa, ada pertolongan pada waktunya. Ada pertolongan pada waktunya. Ada pertolongan pada waktunya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar ibadah ini jadi kekuatan buat kita Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan Yesus menganugerahkan damai sejahteranya buat Bapak Ibu sekalian. Jemaat juga dipersilakan untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.